Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara, teman-temanku semua, saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke dan dari seluruh dunia ya tentunya. Saya datang lagi ya untuk berbagi ilmu kepada semuanya. Saya kan wajib berbagi ilmu karena kewajiban orang yang berilmu wajib disebarkan ya, yang disuruh oleh Tuhan. Kalau kita punya ilmu tidak mau menyebarkan berdosa. Makanya walaupun saya agak takut ya untuk menyebarkan ilmu ini, tapi kan ini kewajiban, makanya saya mau karena yang disuruh oleh Tuhan ya. Nah, saudara, kita harus tahu ya tentang kan kita sudah lihat dalam Quran ya, wa Taurata wa Musa wa Dauda wa Jabura wa Injila wa Isa wal Furqan atau Al-Quran ya Muhammad. Jadi kitab suci sudah tertera dalam Quran, yaitu Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Quran kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dan Rasul terakhir. Dan itu untuk umat-umatnya yang ada di alam dunia, yaitu umat Nabi Musa, Yahudi, umat Nabi Daud, Yahudi, umat Nabi Isa, Nasrani, dan umat Nabi Muhammad, Muslimin, Muslimat. Dan artinya Yahudi itu orang yang beriman. Nasrani, naskah dari Rob yang bercahaya. Muslimin, Muslimat artinya beriman dan bertakwa. Makanya di alam dunia ini ada 3 golongan, Yahudi, Nasrani, dan Muslimin, Muslimat. Maka kita wajib mengimaninya golongan tersebut. Kita jangan mengkafir-kafirkan golongan orang lain, karena golongan orang lain itu punya pemimpin masing-masing. Nah, kesananya kepada Sang Pencipta dan mempunyai kitab suci masing-masing sebagai wahyu dari Tuhan kepada para rasul untuk umatnya, yaitu kitab suci itu jalan kebenaran dari Tuhan yang Maha Suci untuk rasul dan umat-umat rasulnya. Nah, kita harus tahu ya, kita sebagai umat muslimin muslimat atau beriman dan bertakwa, yaitu umat Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dan Rasul terakhir. Maka kita harus tahu kitab suci kita sebagai umat Nabi Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim, Al-Quran yang penuh berkah. Kenapa disebut Al-Quran yang penuh berkah? Karena dalam Al-Quran itu jalan-jalan kehidupan yang akan bahagia kita dari dunia sampai akhirat. Maka disebut Al-Quranul Karim, Al-Quran yang penuh berkah. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib mengkaji isinya Al-Quran. Jangan cuma dibaca doang. Karena kalau kita dibaca doang, kita hanya belajar membaca Al-Quran, tajwidnya, panjang, pendeknya, ifa, idgom, ikhlas, idhar ya. Tapi kalau kita tidak mengkaji isinya, mana mungkin kita mengamalkan. Dan kalau tidak diamalkan, mana mungkin Al-Quran yang penuh berkah kita raih atau bahagia. Makanya Al-Quran itu kita kaji isinya. Apa itu isinya Al-Quran? Al-Quran itu pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Di sana cara-cara kehidupan ada. Dan kita ikuti caranya supaya kita mendapat syafaat Nabi, yaitu keselamatan dunia dan akhirat. Jadi syafaat yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad itu jalan keselamatan dunia dan akhirat untuk Nabi Muhammad beserta kita umat Nabi Muhammad untuk dijalankan, bukan cuma dibaca ya. Betul. Nah, kita harus tahu Quran kan yang pertama kali diturunkan oleh Tuhan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad tentang sejarah para nabi dan para rasul. Kenapa Tuhan memberi wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril tentang sejarah dulu? Kita harus tahu ya. Nah, sebagai contoh kepada Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu yang diberikan wahyu kepada para nabi ya. Seperti Nabi Lut, Nabi Nuh ya, kan diberi wahyu jalan kebenaran Tuhan untuk disebarkan kepada kaumnya waktu itu. Tetapi kaum Nabi Lut membangkang ajaran para nabinya dan akhirnya Tuhan murka dan diazab oleh Tuhan, yaitu seperti kaum Nabi Lut diazab dengan gempa bumi yang sangat dahsyat sebagai murkanya Tuhan. Kaum Nabi Nuh diazab oleh Tuhan dengan datangnya air yang sangat besar atau yang disebut tsunami, karena telah membangkang ajaran para nabinya yang disuruh oleh Tuhan. Maka Tuhan memberikan dulu kepada Nabi Muhammad tentang sejarah para nabi dan para rasul. Dan sejarah Nabi Adam yang diciptakan dari 4 unsur kan, sejarah setan iblis yang diciptakan dari api neraka dan sebagainya ya, sejarah-sejarah dulu.
Dan setelah itu Tuhan memberi wahyu kepada para nabi tentang ketauhidan atau keimanan atau kepercayaan atau yang disebut zaman sekarang tajalli. Jadi tajalli itu tauhid atau keimanan atau percaya. Maka kita wajib mengkaji isinya Al-Quran tentang ketauhidan atau keimanan. Apa itu tauhid? Tauhid itu percaya adanya Sang Pencipta atau Tuhan yang telah menciptakan alam bumi ini 7 lapis langit, 7 lapis bumi, serta isi 7 lapis langit, serta isi 7 lapis langit, serta jarak-jaraknya, serta makhluk ciptaannya seperti kita manusia yang dibuat dari sperma atau air mani yang kesana kepada bapak moyang kita yaitu Adam yang diciptakan dari 4 unsur yang ada di bumi yaitu tanah, air, api, angin dan istrinya yang diciptakan dari tulang rusuk Adam atau sebagian dari tubuh Adam. Yang setan iblis yang diciptakan dari neraka. Kita wajib beriman atau percaya. Nah, setelah ketauhidan atau keimanan, maka Tuhan memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad tentang Quran itu, tentang hukum-hukum kehidupan yang wajib dijalankan oleh Nabi Muhammad beserta umat Nabi Muhammad sebagai buah dari tajalli atau tauhid. Jadi kalau kita tauhid, keiman, percaya atau sebut tajalli, buah dari iman atau tajalli itu yaitu akhlak-akhlak kehidupan. Jadi kalau kita ada yang berkata kita cuma tajalli aja atau beriman kepada Tuhan dan ciptaan Tuhan, kalau akhlak-akhlak itu cangkang, tidak bukan isi, itu mau dijalankan silakan, mau tidak silakan, itu salah. Karena buah dari tajalli atau tauhid itu akhlak-akhlak kehidupan yang wajib kita jalankan. Kalau kita beriman kepada Tuhan dan ciptaan Tuhan tanpa menjalankan akhlak-akhlak kehidupan, namanya tauhid bohong atau tajalli yang bohong. Yaitu kita beriman tauhid kepada Tuhan dan ciptaan Tuhan tapi tidak menjalankan buah dari tajalli atau akhlak-akhlak, maka tajallinya bohong atau tauhidnya kepada Tuhan kosong. Maka buah dari tajalli atau tauhid atau iman itu akhlak yang wajib kita jalankan. Dan akhlak-akhlak kehidupan itu yang disuruh oleh Tuhan, cara-caranya sudah ada. Seperti saya kasih contoh. Seperti Tuhan telah memberikan akhlak kehidupan dalam perkawinan ya. Kalau ada wanita dan lelaki yang saling mencintai atau dalam bahasa Sunda itu bogoh ya, bogoh pada bogoh ya, saling mencintai. Nah, dalam menyatukan cinta mereka yaitu ada tali perkawinan, yaitu menyatukan dua hati yang saling mencintai dalam tali ikatan suci atau perkawinan. Jadi perkawinan itu syakla ya, suci karena menyatukan dua hati yang saling mencintai dalam tali ikatan suci atau pernikahan sebagai menyatukan cinta mereka. Dan setelah mereka perkawinan atau disatukan dalam tali ikatan Tuhan, mereka menyatukan rasa cinta mereka, yaitu lelaki itu menyatukan tubuhnya kepada tubuh perempuan menjadi satu badan. Jadi suami istri itu menjadi satu badan, yaitu menyatukan kepunyaan lelaki kepada kepunyaan perempuan menjadi satu badan ya. Nah, bagaimana kalau melanggar aturan Tuhan? Saya kasih contoh, ada sepasang muda-mudi yang saling mencintai terus tidak melakukan hubungan pernikahan atau perkawinan, mereka langsung melakukan hubungan badan atau menyatukan hubungan mereka, kan itu dilaknat oleh Tuhan dan diomongi oleh manusia. Itu wanita itu dan perempuan itu berzina, dia berdosa, dia itu kan karena hukum kehidupan itu seperti perkawinan itu dari Tuhan ya. Kalau langsung melakukan hubungan badan tanpa diikatkan dulu dari tali ikat Tuhan, itu dilarang oleh Tuhan dan dicaci oleh manusia. Saya kasih contoh ya. Nah, seperti contohnya ya, hukum dalam berumah tangga ya. Kan hukum dalam berumah tangga yang sudah diatur oleh Tuhan, lelaki wajib memberi nafkah kepada istri, yaitu memberi makan, pakaian, minuman, tempat, dan mendidik semampunya, serta menggauli istrinya di ranjang. Tapi zaman sekarang ada lelaki yang disebut mokondo. Mokondo cuma modal burung doang ya, ada lagunya. Lelaki cuma modal burung doang, itu kan ada yang disebut mokondo. Nah, sebut itu mokono itu pinginnya diberi makan oleh perempuan yang bekerja, dia berleha-leha di rumah, pingin kopi, pingin makan dengan ini, pingin pakaian, itu sebenarnya mokono dan itu dilarang oleh Tuhan dan dicaci oleh manusia, ya kan? Nah, kata Tuhan, lelaki kan wajib nafkah, kata Tuhan ya.
dia menjadi mokono, tidak mau bekerja, pinginnya minta tanpa uzur. Uzur itu sakit atau tidak ada pekerjaan, itu namanya uzur, itu dimaafkan. Tapi yang biasa sehat lahir batin tidak mau bekerja, sedangkan banyak lapangan pekerjaan, namanya mokono, dilarang oleh Tuhan dan dicaci oleh manusia. Bagaimana manusia? Gak mau punya suami seperti itu, diberi makan oleh kita. Amin, amin. Itu kan kata manusia. Dan kata manusia itu yang disuruh oleh Tuhan. Maka jadi lelaki wajib bertanggung jawab yang disuruh oleh Tuhan. Nah itu kan hukum-hukum kehidupan itu wajib dijalankan. Kalau tidak dijalankan, dilaknat oleh Tuhan dan dicaci juga oleh manusia. Ya, saya kasih contoh lagi. Seperti membangun rumah, kan kita wajib memberi jalan dari setiap sudut rumah kita 50 sentian dan wajib mempunyai halaman. Tapi kita tidak menjalankan perintah Tuhan, sama sekali tidak mau memberi jalan. Sedangkan rumah kita besar ya. Bahkan jalan yang dahulu ada ditutup, dilaknat oleh Tuhan dan dilaknat juga oleh manusia. Apa kata manusia? Itu orang pelit banget ya, punya rumah tidak mau memberi jalan, seperti dia tidak butuh jalan sama orang lain. Amit-amit, orang tidak tahu etika. Itu kan kata manusia. Dan itu dilaknat oleh Tuhan. Jadi laknatan Tuhan itu nyambung dengan kata-kata manusia. Beda dengan orang yang menjalankan. Dia diridhoi oleh Tuhan dan dipuji oleh manusia. Ya, kita harus tahu. Jadi hukum-hukum kehidupan itu kan banyak ragamnya. Kalau kita menjalankan, kita mencapai ridho Tuhan. Kalau tidak menjalankan, kita dilaknat oleh Tuhan. Nah, sekarang saya kasih contoh. Kita kan menjalankan semua aturan kehidupan dari Tuhan. Seperti seorang ibu tiri, bapak tiri kan perannya membantu pasangan memberi makan, pakaian, dan mendidik anak tiri. Kalau bapak tiri, kalau ibu tiri perannya membantu suami mengasuh anak tiri dari usia bayi sampai dewasa. Dewasa perempuan kan 17 tahun, dewasa lelaki 20 tahun. Dari dewasa diarahkan supaya punya penghasilan sendiri sampai berumah tangga. Kalau sudah berumah kan hukumnya bukan anak, itu sanak. Nah, kalau kita semua menjalankan aturan-aturan dari Tuhan, di saat kita meninggal dunia ya, sakaratul maut, semua manusia pasti akan merasakan sakit yang luar biasa kalau ketika sakaratul maut ya. Mau orang yang melaksanakan, mau yang tidak melaksanakan, pasti akan merasakan sakit. Seperti kita melahirkan sebagai perempuan kan, kalau melahirkan semua akan merasakan sakit kan. Tidak ada yang perempuan tidak sakit melahirkan. Nah, ketika kita wafat atau ruh keluar dari badan ya, kalau kita menjalankan, kita setelah sakit keluar ruh dari jasad akan bahagia. Karena apa? Karena telah diperlihatkan oleh Tuhan upahnya kepada kita sewaktu kita hidup di alam dunia menjalankan perintah Tuhan, yaitu upahnya surga. Jadi ketika setelah sakit dia keluar, wah bahagia. Jadi rasa sakit itu sudah hilang. Berbeda dengan orang yang tidak menjalankan dalam kehidupan aturan Tuhan, dia merasakan syakarat yang sakit luar biasa. Ketika ruh keluar dari badan pun akan menderita karena akan melihat upahnya dari Tuhan, yaitu neraka. Jadi kita wajib menjalankan. Dan kita masuk lagi ke alam pertanyaan kubur ya, masuk ke dalam kubur, ditanya oleh malaikat. Kalau kita menjalankan aturan kehidupan dari Tuhan, kita bisa menjawab pertanyaan. Beda dengan yang tidak melaksanakan, dia tidak bisa menjawab. Masuk ke alam barzah ya, disimpan di alam barzah yang ada di langit keempat, yaitu Baitul Ma'mur. Kita akan ditempatkan di tempat yang lipat. Kalau orang yang menjalankan aturan kehidupan dari Tuhan, berbeda yang tidak menjalankan di tempatnya, di tempat siksaan ya. Dan sampai menunggu datangnya hari kiamat atau hancur alam dunia. Setelah hancur alam dunia, semua makhluk meninggal masuk ke alam akhirat. Dalam alam akhirat itu adanya padang mahsyar. Masuk dulu setelah alam Baitul Ma'mur, masuk ke padang mahsyar yang sudah dicontohkan di alam dunia ketika kita ibadah haji, yaitu wukuf Arafah itu ya, contoh adanya padang mahsyar akhirat. Kita masuk ke padang mahsyar, kalau orang yang menjalankan aturan-aturan kehidupan dari Tuhan, maka di padang mahsyar tidak akan terkena teriknya matahari tujuh. Karena apa? Karena ternaungi oleh bendera Nabi Muhammad, yang waktu itu Nabi Muhammad mengelebetkan benderanya, yaitu bendera Nabi Muhammad berwarna hijau. Jadi kalau kita menjalankan aturan kehidupan dari Tuhan, kita akan ternaungi, tidak akan terkena teriknya matahari tujuh. Berbeda dengan orang yang tidak menjalankan aturan Tuhan, dia tidak akan ternaungi oleh kelebet bendera Nabi Muhammad dan akan terkena teriknya matahari tujuh sampai keringatnya keluar darah. Itu ya di alam akhirat.
masuk ke alam cukang Shirotol Mustaqim, jembatan penghubung padang mahsyar dengan alam timbangan. Maka kalau kita menjalankan, kita akan mengikuti Nabi Muhammad dengan enak, tunggang langgang, jalan yang besar yang enak, tanpa ada duri-duri. Tapi berbeda dengan orang yang tidak menjalankan. Nyukang Shirotol Mustaqim itu bagaikan pedang yang sangat tajam, bagaikan rambut dibelah 7, sangat rumput sekali. Masuk ke alam timbangan ya, ditimbang sama. Kalau kita menjalankan perintah Tuhan, ya beratnya ke kanan. Kalau tidak menjalankan perintah Tuhan, ya beratnya ke kiri. Masuk ke alam buku catatan amal. Buku kita sewaktu hidup ada catatan malaikat mungkar, malaikat raqib dan atid diberikan kepada kita. Maka dibuka oleh kita ya, yang diberikan oleh para malaikat tersebut. Kalau kita menjalankan, semuanya hijau-hijau atau kebahagiaan. Berbeda dengan yang tidak menjalankan, dibuka itu merah semua, tanyanya api neraka. Masuk ke alam hisaban atau pengadilan Tuhan. Kalau kita menjalankan aturan kehidupan sesuai aturan Tuhan, maka oleh Tuhan diberikan lampu hijau untuk masuk surga. Kalau tidak menjalankan perintah Tuhan di alam hisaban, masuk ke lampu merah, api neraka. Nah, di sana kita surga, kita neraka. Kalau kita menjalankan sesuai aturan Tuhan, tidak menyakiti makhluk termasuk manusia di alam dunia, maka upahnya surga. Pakaian hijau bagi perempuan teretes emas sutra, pakaian hitam teretes emas bahan sutra untuk lelaki ya. Kalau perempuan hijau, maka kita dimasukkan ke surga. Keindahan yang tiada batas tara, keindahan selamanya. Beda kalau kita penghuni neraka karena tidak menjalankan sesuai aturan Tuhan dalam kehidupan. Pakaian surga dulu, pakaian neraka yang diberikan yang pertama yaitu pakaian jakum yang bahannya dari besi yang sangat panas. Setelah itu masuk ke neraka, aduh panasnya luar biasa saudara. Ini ilmu, mohon dengarkan, mohon amalkan semua video-video saya yang saya rilis dalam 1 sampai Z. Semua